Selamat datang channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG masih turun 0,40% ke angka 7.247. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 280. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBNI. Saham BBNI jika kita lihat hari ini masih naik 0,43% ke harga 5.900. Dan jika kita lihat untuk tren jangka menengah, BBNI saat ini trennya masih bergerak saham tren. Setiap kali ngetes atau mendekati garis EMA 50, BBNI masih bisa rebound. Tapi saat ini bisa kita lihat BBNI masih tertahan di resisten 6.000. Jadi walaupun sempat menyentuh 6.200, tapi secara candle itu belum terkonfirmasi break. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini masih ada support di 5.800 yang juga sempat dua kali disentuh masih bisa bertahan. Jadi saat ini untuk tren jangka pendek BBNI mulai sideways, hari ini masih terbentuk candle hijau. Dan kalau pemerintah bahwa BBNI bakal bagikan dividen sebesar 10,45 triliun. Bisa kita baca dividennya sebesar 280,49 per lembar saham. Jadi dividen bagikan itu sebesar 50% dari laba bersih tahun 2023. Tapi untuk jadwal pembagian belum diberitahu, jadi harus ada update terbaru nanti. Tapi saat ini yang kita tahu dividen akan dibagikan sebesar 280. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini terpantau sebenarnya masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Tapi asing jika kita perhatikan masih distribusi saham BNI. Jadi ini harus kita lihat, asing masih distribusi sehingga saya lihat BNI secara pergerakan masih akan sulit untuk melewati resisten di 6.000. Tapi karena ada sentimen dividen, bisa saja BNI untuk bergerak naik, tapi tetap potensi untuk break 6.200 juga masih sangat kecil. Dan saat ini menurut saya paling aman apabila teman-teman ingin coba entry saham BNI, coba tunggu kembali di sekitar 5.800 sampai maksimal di sekitar 5.700. Karena saat ini BNI bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 5.675. Jadi sampai maksimal 5.700. Alasannya karena asing masih distribusi. Apabila kita pantau minggu ini asing masih terus distribusi, saya lihat BNI masih ada potensi untuk terkoreksi sementara. Karena secara pergerakan saya juga masih sideways. Jadi walaupun terpantau bergerak naik tapi kesulitan untuk melewati 6.000, tetap potensi untuk kembali turun menuju 5.800 masih sangat besar. Jadi karena sekarang berada di antara support dan resisten, paling aman wait and see dulu. Paling oke adalah apabila bisa dapat di sekitar 5.800 sampai garis EMA 50. Yang untuk sudah punya saham BNI, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara trend ini masih bergerak sangat uptrend. Apalagi akan membagikan dividen. Oke, sekarang kita coba lihat saham Danamon. Cara pergerakan juga jika kita lihat masih sideways. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melewati 2.900. Jika kita lihat memang sempat beberapa kali harga ditutup di atas 2.900, tapi secara candle ini juga belum terkonfirmasi break. Dan hari ini malah sempat menyentuh atau mendekati 2.850 yang di garis EMA 50 atau di support EMA 50. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 2.840. Jadi untuk dalam tahun ini dari Januari sampai sekarang masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya sudah mulai membaik. Sebelumnya berada di bawah kedua garis EMA, sempat menyentuh 2.650, tapi pelan-pelan bisa kita lihat terus bergerak naik. Jadi untuk tren jangka menengah, Danamon masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing juga terpantau masih distribusi, tapi kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi. Jadi saham Danamon, apabila teman-teman masih hold, misalnya masih menarik untuk di hold, apalagi saat ini sempat menyentuh mendekati garis EMA 50 dan rebound kembali. Sehingga potensi untuk kedepannya break 2.900 menuju 3.000 misalnya juga masih sangat besar. Tapi jika kita lihat di atas 2.900 ada satu resisten minor di sekitar 2.950. Jadi untuk yang ingin coba entry, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50 hari ini harga yang oke karena teman-teman dapat di sekitar garis EMA 50. Bisa di hold terus dengan target misalnya di sekitar 2.950 sampai maksimal di 3.000 untuk target swingnya. Sekarang saya akan coba analisa saham BBYB yang hari ini terlihat naik 7% ke 242. Tapi bisa kita lihat walaupun hari ini naik lumayan tinggi 7%, cara tren ini masih belum oke, masih bergerak sangat downtrend. Dan candle hari ini pun menurut saya tidak oke. Dan jika kita lihat sempat ada pola seperti ini juga
Setelah turun dalam, ada candle hijau yang lumayan solid. Tetap saja satu masih melanjutkan penurunan, jadi tetap harus hati-hati. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara atau pancingan supaya retail masuk. Tapi jika kita lihat saat ini BBB sudah turun kembali menuju zona support 200 sampai 220. Dan jika kita lihat historinya tahun lalu juga BBB sempat turun sangat dalam, setelah itu menyentuh 220 dan sempat menyentuh sekitar 208, BBB mulai rebound dan bangkit. Dan berhasil naik di atas garis EMA 50-150 dan menyentuh 500. Jadi untuk saat ini karena sudah turun lumayan dalam dan sudah menyentuh support yang sebelumnya menahan penurunan dari saham BBB, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di 220 apabila teman-teman belum sempat entry. Daripada paksakan untuk entry di harga sekarang sampai 250 apabila memang ternyata minggu ini BBB belum terkonfirmasi break. Jadi harus hati-hati. Kenaikan hari ini belum menandakan apa-apa, apalagi jika kita perhatikan di sini. Kenaikan 7%, asing malah distribusi dengan jumlah besar, dan di broker summary ini ada distribusi besar. Jadi ini harus diperhatikan. Candle hari ini memang candle hijau tapi kurang oke, dan ternyata ada distribusi besar. Jadi bisa saja ini hanya jebakan, jadi harus hati-hati. Apabila teman-teman hari ini sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila BBB gagal melewati 250 minggu ini. Yang untuk ingin coba entry pun, sebenarnya paling aman adalah tunggu BBB terkonfirmasi break 250 baru coba ikut entry. Apabila berhasil break, maka ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Apabila masih gagal break, ingat masih ada potensi kembali menuju 200 sampai 220. Dan cara trend masih ada potensi untuk lanjut downtrendnya. Dan cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham agro yang hari ini juga jika kita lihat sempat naik tinggi juga mendekati garis EMA 50 yang saat ini sekitar 286. Hari ini sempat menyentuh sekitar 282 tapi tetap penutupan kembali di harga 262. Jadi kurang oke. Dan cara tren juga ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat reversal, mulai bangkit, bisa kita lihat di sini, mulai terbentuk high low, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi setiap kali mengatas garis EMA 150 ternyata selalu gagal dan mulai downtrend kembali. Dan untuk agro, jika kita lihat ini juga masih ada distribusi besar, ini harus hati-hati, dan asing juga masih distribusi. Jadi ini juga bisa saja hari ini naik tinggi, setelah itu jualan di harga atas, dan harga dibuat turun kembali. Dan untuk agro, karena masih ada distribusi dan candle hari ini juga tidak oke, menurut saya tetap harus hati-hati. Saat ini memang ada satu support di 260, tapi support lebih kuat menurut saya ada di 250. Jadi potensi untuk agro lanjut turun menembus 260 dan lanjut menuju 250 menurut saya masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila mau entry pun itu hanya spekulatif buy. Dan untuk spekulatif buy terdekat saat ini menurut saya 260 dan lebih oke menurut saya adalah tunggu agro di sekitar 250. Apabila agro berhasil melewati 260 menuju 250 masih bisa bertahan dari rebound. Menurut saya itu baru spekulatif lebih oke karena support 250 merupakan support yang lebih kuat daripada 260. Tapi tetap saja cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Lebih bagus lagi apabila teman-teman cari saham lain yang lebih oke daripada spekulatif buy di saham yang saat ini sedang downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.